Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kelompok Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasir, SHMH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 12 anggota kelompok masih bekerja sama dalam memenuhi tugas judul RUU Hukum Acara Perdata harus mengandung asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, pembuat materi dan pembuat PowerPoint atas nama Haryono dengan NIM 2103010018 dan Nur Amilan S dengan NIM 2103010003 dan moderator atas nama Muhammad Irsan Husain dengan NIM 2103010030. Selanjutnya, videografer atas nama Siti Sakina dengan NIM 2103010037 bersama dengan Awal Saputra dengan NIM 1803010048 dan Fikram Pratama dengan NIM 1903010065. Selanjutnya, pemateri atas nama Irdayanti dengan NIM 2103010005 dan Yusmila Sari dengan NIM 2103010029. Kemudian produser atas nama Nurlina dengan NIM 2103010017 dan Warnida dengan NIM 2103010021 dan Dian Resa Suhardi dengan NIM 2103010033. Dan yang terakhir, editor saya sendiri atas nama Ahmad dengan NIM 2103010001 bersama dengan Muhammad Fadil dengan NIM 21030100. Baiklah, sekian perkenalan diri kami. Selanjutnya kami masuk ke materi tentang RUU Hukum Acara Perdata harus mengandung asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti dari kelompok 1 sebagai pemateri. Adapun tema pembahasan kami adalah RUU Hukum Acara Perdata harus mengandung asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hingga hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman, mengamanatkan peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk dapat mewujudkan asas sederhana cepat ini, perlu melakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah hukum yang bagaimana orang yang bertindak cara satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum-hukum perdata. Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana perdata material ini sebagai perantara hakim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak hanya ada di peradilan perdata saja, tapi juga ada di pengadilan pidana. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara di muka pengadilan pidana bukanlah pihak korban sendiri, melainkan alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pengadilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh karena hakim
ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu terlalu lama. Peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutuskan perkara, misalnya dalam tempo 1 jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kerendahan peradilan itu sendiri. Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara real untuk menyelesaikan perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Solusi yang dapat kami berikan dari kelompok kajian tersebut yakni jika penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ingin diterapkan dengan praktis, maka harus mempersiapkan SDM, sumber daya manusia, saran dan prasarana, penanganan perkara yang lugas, serta kesiapan alat-alat bukti, komunikasi dalam persidangan, aparat hukum yang menjalankan persidangan, dan lain-lain.